Kamu sudah berhasil lulus wawancara dan sekarang waktunya tanda tangan kontrak kerja. Selamat ya. Tapi apa aja hal yang perlu diperhatikan sebelum tanda tangan kontrak kerja? Nah, akan aku bahas semuanya di video kali ini, jadi simak sampai akhir ya. Yang pertama, kamu perlu cek apakah nama perusahaannya sama dengan perusahaan yang mewawancarai kamu. Pastikan perusahaannya sama. Jika berbeda, coba tanyakan dulu alasannya kenapa beda. Biasanya, nama perusahaan bisa beda jika perusahaannya belum ada izin merekrut orang asing. Jadi, perusahaan tersebut minta tolong sama perusahaan lain mengatasnamakan kontraknya atas nama perusahaan itu yang udah ada izinnya untuk rekrutmen. Namun, kerjanya di perusahaan yang kamu temui saat wawancara. Biasanya, sistem ini diterapkan perusahaan pusat ke sister company-nya. Jadi, yang punya izin itu perusahaan pusat, namun kamu nanti kerjanya di perusahaan sister company atau perusahaan cabangnya dia. Apakah hal ini perlu dikhawatirkan? Perlu, jika perusahaannya nggak jelas, websitenya nggak jelas, izin usahanya nggak jelas, dan sebagainya. Namun jika perusahaannya adalah perusahaan yang cukup baik reputasinya, maka tidak ada masalah menurutku pribadi. Yang penting reputasi, bukan besar kecilnya perusahaan ya. Perusahaan besar yang nakal juga ada kok. Nah, yang kedua, bidang kerja. Pastikan bidang kerjanya sesuai dengan apa yang kamu lamar saat wawancara. Jangan sampai kamu melamar untuk restoran misalnya, tapi di kontraknya kamu malah dikasih bidang lain. Jarang ada yang seperti ini sih, cuma ya jaga-jaga aja. Yang ketiga, jam kerja. Jam kerjanya apakah sesuai dengan yang ada di loker? Jika tidak ada di loker, seharusnya kamu tanya waktu wawancara. Yang keempat, terkait hari kerja dan cuti. Sebulan berapa hari kerja? Berapa kali libur? Setahun berapa kali kamu boleh ambil cuti? Dan cuti biasanya itu bisa diambil setelah berapa bulan? Normalnya sih cuti bisa diambil setelah 6 bulan kerja ya. Yang kelima, terkait gaji dan lembur. Gajinya apakah sesuai dengan yang kamu lihat di loker? Jika berbeda, bisa ditanyakan dulu. Jangan keburu-buru tanda tangan. Lalu untuk lembur, gaji kamu dinaikin berapa persen? Jika lembur di atas 60 jam, naiknya berapa persen? Jika lembur kurang dari 60 jam, naiknya berapa persen? Yang keenam, cek potongannya. Potongan pajak, asuransi, tempat tinggal, dan sebagainya berapa? Apakah potongannya masuk akal atau enggak? Nah, untuk pajak dan asuransi, totalnya sekitar 30 hingga 40 ribu yen. Untuk tempat tinggal, ya bervariasi sih. Namun normalnya ya 30 sampai 40 ribu yen juga. Jadi coba cek dulu ke 6 hal ini sebelum tanda tangan kontrak ya. Pastikan kamu benar-benar jelas dulu, baru kamu tanda tangan. Jangan keburu-buru. Jika kamu serius mau kerja di Jepang, kamu bisa DM saya di Instagram @williamdeseo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notif untuk video berikutnya ya. Sampai jumpa.